pindah tadi kan menurut cara lama ataupun cara baru, untuk bisa menjadi kaya miliuner harus hijrah ke kuadran, memilih bisnis di kuadran kanan. Kuadran kanan adalah dua pilihannya, business owner, pemilik bisnis, dan yang ketiga yang berikutnya adalah sebagai investor. Nah, mulailah sekarang ini nggak harus lihat uangnya, tapi mulailah Bapak Ibu mulai menjadi investor. Jadi mulai punya uang sekian diinvestasikan ya kepada bisnis-bisnis yang memang tidak perlu waktu yang banyak yang Bapak Ibu perlukan untuk di bisnis ini, di bisnis investor ini. Nah, kuadran kanan bisnis owner, sebagai bisnis owner ya mempekerjakan orang lain, artinya sudah ada sistemnya sehingga Bapak Ibu mau kemana aja, mau ngapain aja bisnisnya tetap jalan. Gajiannya daily, amin. Enak nggak gajiannya tiap hari? Nggak usah kita tungguin, nggak usah disuruh-suruh, belanja dong, nggak usah. Dia akan masuk ke rekening Bapak Ibu sendiri. Siap? Siap ya. Bekerjanya ringan, punya banyak waktu luang, dan percaya bahwa banyak orang lebih baik daripada dirinya. Jadi harus ada edukasi di dalam business owner ini. Nah, kembali ke situ Pak, pilihannya sekarang ya. Sekarang Bapak Ibu pilihannya adalah saat ini. Pilihan ini ya, sebenarnya pilihan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Karena kita waktunya singkat, sebenarnya ini bisa dalam lagi. Misalnya, lihat usianya. Jadi lihat usia kita. Masih mudahkah kita atau udah masa pensiun? Masih muda, masih gitu ya. Punya keahlian bisnis kan nggak Bapak Ibu selama ini? Punya keahlian bisnis nggak? Saya ibu rumah tangga, gitu ya. Kemudian punya impian. Punya impian nggak mensukseskan orang lain, membahagiakan orang lain? Kalau itu semua punya, Bapak Ibu yang dipilih adalah bisnis korporasi. Jadi membangun, karena uangnya banyak di sini ya, usianya masih produktif, masih muda, kemudian punya keahlian bisnis. Bapak Ibu bangun bisnis korporasi atau konglomerasi. Konglomerasi itu bisnis besar. Misalnya membangun seperti Amina Daily. Jadi memiliki bisnis kayak gitu, yang besar ya, konglomerasi. Nah, masalah kedua, pilihan kedua, masih muda, masih punya uang nggak? Punya keahlian nggak? Nggak punya keahlian. Saya orang ekonom misalnya, saya lulusan SM, jadi keahlian nggak punya di bisnis. Apa yang dilakukan? Punya impian nggak? Ingin supaya uangnya bisa lebih banyak lagi, bisa lebih manfaat lagi, maka dilakukan adalah investasi. Jadi berada di investornya, investasi apa? Tentu dipilih investasi yang syariah. Kemudian juga misalnya bangun rumah kos, itu termasuk investasi. Masukkan deposito syariah, masukkan ke emas misalnya, itu juga pilihan-pilihan investasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu mencari aman, masih muda, punya uang, nggak usah punya keahlian. Jadi nggak usah perlu tengok-tengok, nanti uang ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi pilihlah bisnis yang investasi. Sekarang, punya uang nggak? Punya. Keahlian punya nggak? Nggak punya. Kalau punya uang tapi nggak punya keahlian, apa pilihan bisnis yang cocok adalah berwaralaba. Waralabanya apa? Banyak sekali pilihan. Nanti bisa disortir. Apa aja pilihan-pilihan waralaba? Punya misalnya Alfamart, Indomart, apalah, Go Live, apa saja itu pilihan-pilihan waralaba. Masalahnya Bapak Ibu di sini harus punya modal, punya uang. Nggak apa-apa nggak punya keahlian, yang penting punya uang. Nomor 1 punya uang, nomor 2 punya uang. Loh, saya nggak punya uang Bu Intris, jadi pilihannya yang mana? Kita cek yang nomor 4. Punya uang nggak? Ya dikit-dikit ada lah Bun. Keahlian punya nggak? Nggak punya keahlian. Impian ada nggak? Apa yang cocok? Bisnis di networking. Tepuk tangan untuk semua. Assalamualaikum. Bungkis, makasih. Jadi Bungkis sukses itu otomatis karena berubah kemana? Ke kuadran kanan Pak. Tapi tanpa saya, bolanya juga ada kuadran kanan, semuanya kan. Siap kuadran kanan? Siap. Kunci kuadran kanan, Bapak Ibu, di apa? Di impian. Makanya training apa saja itu sebenarnya memotivasi mindset impiannya. Masalah hitung-hitung gampang. Kalau impiannya rendah, hitungan apapun tidak akan kaya. Siap? Pak Juli tambahin sedikit. Tadi mau masukin gini. Ketika berada di bisnis networking kan harus hijrah Pak. Ketika hijrah di kolaborasi dengan tadi plafon rezeki adalah meningkatkan be atau do. Ayo Ibu. Be atau do? B itu apa namanya? Kemampuan. Kapasitas diri. Jadi yang ditingkatkan apa Bu? Kapasitas diri. Nah,
Nah, di dalam B itu, kapasitas diri itu, pertama, plafon rezekinya. Yang kedua adalah kecerdasan finansialnya, Bapak Ibu harus di-upgrade. Yang ketiga adalah jaringannya. Ya, jadi cara berjaringan, sistem berjaringannya, cara menjalankan usaha jaringannya. Dan itu adalah semuanya harus dilakukan perubahan sikap-sikap. Jadi pola pikir yang harus berubah. Kemudian sikapnya adalah sikap seorang pengusaha, business owner, pemilik usaha. Kemudian yang dilakukan lagi adalah cara berpikirnya atau pola pikirnya harus sebagai seorang pengusaha. Gitu Pak Yuli. Tepuk tangan tuh Bu Ingis buat kita. Salam Betullah. Ini materinya biasanya sehari Bu Ingis ya. Iya. Nah, ketika Bapak udah tahu plafon yang dinaikkan, harus hijrah, terus Bapak Ibu sekarang sudah hijrah